wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kalian semua, terutama kepada Dewan Juri yang terhormat. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan semua, saya Ramadina Farhan, kelas 11 dari Madrasah Aliyah As-Sofa Jubung, Sukorambi, Jember. Pada video saya kali ini akan mengajak teman-teman membahas tentang proyek saya, yaitu interaksi makhluk hidup dan suksesi ekologi. Apakah kalian pernah pergi berjalan-jalan berbagai macam populasi tumbuhan dan hewan? Makhluk hidup yang berinteraksi di suatu ekosistem yang sama disebut komunitas. Struktur komunitas ekosistem dipengaruhi oleh interaksi makhluk hidup dan disturbansi. Yuk kita bahas. Dimulai dari interaksi makhluk hidup. Interaksi makhluk hidup dapat mempengaruhi kelangsungan makhluk hidup dan reproduksi spesies. Secara umum, interaksi makhluk hidup ada 3 jenis, yaitu kompetisi, interaksi eksploitatif, dan interaksi. Kompetisi adalah interaksi berupa perebutan sumber daya yang terbatas, seperti makanan, pasangan kawin, dan wilayah kompetisi. Bisa terjadi antara individu dari spesies yang sama atau kompetisi intraspesies. Contohnya dua rusa jantan. Kompetisi juga bisa terjadi antara dua spesies berbeda atau kompetisi intraspesies. Contohnya singa dan hiena yang berebut. Interaksi eksploitatif merupakan interaksi antar dua spesies yang menguntungkan satu spesies tapi merugikan spesies lainnya. Contoh interaksi eksploitatif adalah predasi. Predasi merupakan interaksi yang terjadi antara predator dan mangsa yang diburunya. Contohnya serigala yang herbivora, yaitu interaksi herbivora memakan bagian tumbuh-tumbuhan. Contohnya badak memakan daun. Yang termasuk contoh interaksi eksploitatif parasitisme adalah interaksi antar parasit dan inangnya. Contohnya anjing. Selanjutnya adalah interaksi positif. Interaksi positif merupakan interaksi antar dua spesies yang menguntungkan satu spesies dan spesies yang lain juga dirugikan atau tidak mendapatkan. Mutualisme yaitu interaksi yang menguntungkan spesies yang terlibat. Interaksi mutualisme dapat diamati. Yang kedua yaitu komensalisme, yaitu interaksi yang menguntungkan satu spesies tapi tidak memberikan dampak apapun terhadap spesies lainnya. Contohnya anggrek dan pohon yang struktur komunitas yang dipengaruhi oleh peristiwa alam atau aktivitas manusia yang dapat menghilangkan komunitas atau mengubah sumber daya di ekosistem jika mengalami disturbansi yang parah di ekosistem akan mengalami peristiwa alam atau aktivitas manusia yang dapat menghilangkan komunitas atau mengubah sumber daya di ekosistem jika mengalami disturbansi yang parah di ekosistem akan mengalami ekologi atau pembentukan komunitas baru di ekosistem yang mengalami disturbansi dibagi menjadi 2, yaitu sekunder. Maka dari itu, kita sebagai penerus bangsa, ayo bangkit dan cintai tanah air dengan cara melakukan reboisasi bersama-sama, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, dan mencintai tanaman-tanaman.